Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian psikologi. Ya, yuk simak video ini sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman belum subscribe channel ini ya, karena di channel ini saya akan bahas tentang psikologi, pengembangan diri, metode penelitian, dan hal-hal yang berhubungan dengan analisa data, mau itu kuantitatif atau kualitatif. Yuk, kita mulai dengan bagaimana sih cara menentukan sampel? Kita mulai dengan konsep sampling dulu. Sampel itu ibaratnya kita mencoba untuk mencari tahu apakah satu mangkok soto ini enak apa enggak. Jadi bagaimana cara menentukan bahwa satu mangkok soto ini enak atau enggak dengan satu sendokan. Nah, kira-kira kita nyendok yang bagian mananya dari satu mangkok. Itu namanya sampling. Si soto dalam satu mangkok itu populasi, sedangkan satu sendoknya adalah sampling. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah sendokan atau berapa jumlah sampling yang paling tepat untuk mewakili satu populasi ya. Jadi ibaratnya kita pengen ngambil data, tapi berapa banyak ya jumlah sampel yang cocok, yang cukup, yang pas supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita. Itu namanya sampling. Kita nyoba ngambil sampel beberapa partisipan penelitian untuk kita jadikan partisipan dalam penelitian kita, dan kita hitung atau kita ukur seberapa banyak sih yang paling pas, yang paling cocok. Apa yang harus jadi pertimbangan ketika kita ingin mengambil sampel tertentu ya? Yang pertama adalah yang harus jadi pertimbangan utama rancangan penelitian kita. Metode penelitiannya seperti apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Rancangan dan desain penelitiannya seperti apa? Kita mau deskriptif atau seperti apa? Maka itu penting banget untuk nanti menentukan jumlah partisipan. Misalkan kalau deskriptif tapi pakai kualitatif kan berarti cukup berapa orang gitu ya, misalkan 2 orang dengan teknik wawancara. Jadi cara pengambilan data juga penting banget untuk kita menentukan jumlah sampel. Cek lagi rancangan penelitiannya ya. Kalau kita ngambil datanya online harusnya kan banyak. Kenapa? Karena bisa disebar melalui berbagai media sosial ya, dan juga memungkinkan kita untuk ngambil dengan jarak yang jauh dan tak terbatas. Itu kalau online. Kalau offline kan berarti kita harus nyediain kertas, harus mendatangi dan lain-lain. Jadi rancangan penelitian ini ngaruh banget atau jadi pertimbangan kita dalam menentukan jumlah sampel. Yang mesti jadi pertimbangan selanjutnya adalah karakteristik sampel. Jadi penelitian ini kan tadi ngomongin apa, dan karakteristik sampelnya itu seperti apa ya. Mulai dari jenis kelaminnya, umurnya, kira-kira tinggal di mana domisilinya, demografi seperti suku bangsa, terus sosial ekonomi ya, kebiasaan juga bisa jadi ya. Jadi cek karakteristik sampelnya seperti apa, di mana dia bisa kita temui, dan pastikan akses kita terhadap mereka nih yang termasuk dengan karakteristik partisipan kita itu mudah ya. Jadi pastikan kita punya aksesnya atau terbayang dengan detail siapa yang akan kita ambil sebagai sampel dan di mana kapan bisa ditemuinya gitu. Nah, setidaknya ada 2 kategori besar dalam menentukan sampling ya. Yang pertama itu urusannya dengan peluang ya. Probability atau non-probability. Jadi urusannya sama peluang. Jadi apakah si partisipan ini punya peluang yang sama untuk dijadikan partisipan ya? Apakah orang-orang di dalam populasi ini, di dalam karakteristik ini punya peluang yang sama untuk dijadikan partisipan. Nah, yang satu lagi, milih. Ya kita memang nggak ada peluangnya, ya memang kita milih, memang kita nyari, memang kita nunjuk, dan kita memang sudah tentukan sebelumnya. Jadi kategorinya 2 besar ini, ya, berdasarkan peluang, juga berdasarkan pilihan. Peluang dan pilihan. Peluang ini juga dibagi 2, ada yang probability, ada non-probability. Jadi peluangnya sama besar, peluangnya ya bisa diatur lah, namanya non-probability. Kalau yang ini tetap pilihan ya, 2 kategori besar antara probability non-probability dengan purposeful atau purposive sampling.
Kalau probability sampling itu apa? Probability sampling itu ketika kita menemukan karakteristik partisipan, kita udah nemu populasi, maka orang-orang yang ada di populasi itu punya peluang yang sama untuk menjadi partisipan. Semua orang dalam populasi itu punya peluang yang sama untuk jadi partisipan, namanya probability sampling ya. Ada peluang dan semua orang di situ punya peluang yang sama. Ada peluang yang sama ya. Misalkan saya mau ngambil data di satu angkatan 2019 di Fakultas Psikologi. Satu angkatannya ada 1000 misalkan ya. Katakanlah satu angkatan ada 1000. Berarti kalau pakai probability sampling, 1000 orangnya, masing-masing dari 1000 orang itu punya peluang yang sama untuk saya jadikan partisipan. Berapapun jumlahnya yang saya ambil, asalkan kita menjamin bahwa 1000-1000-nya punya peluang yang sama, itu berarti probability sampling. Nah, tapi ternyata probability sampling juga ada beberapa jenisnya, ya. Yang tadi saya jelasin itu namanya teknik simple random sampling. Jadi kalau jumlah populasinya ada 1000, maka 1000-1000-nya itu punya peluang yang sama. Jadi kalau kita bisa menjamin dan memastikan cara pengambilan sampelnya bahwa 1000-1000-nya punya peluang yang sama, maka itu disebut dengan simple random sampling ya. Kalau kita tidak bisa memastikan dari 1000-nya itu punya peluang yang sama, berarti bukan simple random sampling gitu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan cluster sampling. Jadi kalau cluster sampling itu kan berarti dari 1000 mahasiswa itu misalkan dibagi ke 10 kelas. Jadi satu kelas itu isinya 100. Ada 10 kelas. Nah, yang kita random, yang kita bikin peluang yang sama tuh bukan orangnya tapi si kelasnya. Jadi yang punya peluang yang sama untuk masuk ke dalam penelitian kita bukan orangnya yang 1000 tapi kelasnya ya. Kelas A 100 orang, kelas B 100 orang. Nah, A, B, C, sampai J, ini 10 kelas ini punya peluang yang sama. Jadi kalau tadi peluang orangnya di partisipan itu 1/1000, 1/1000, nah kalau sekarang 1/10 ya, 1/10. Nah itu juga bisa, namanya cluster sampling. Bukan orangnya yang kita random secara probability, tapi kelasnya, namanya cluster sampling. Itu juga boleh. Nah, di probability sampling ada yang ketiga namanya stratified sampling ya. Stratified sampling itu kita lalu bagi dulu kategorisasinya misalkan berdasarkan orang-orang yang nilai mata kuliah statistiknya di atas 80 ya. Di atas 80 berapa orang, di atas 50 berapa orang, di bawah 50 berapa orang, di bawah 30 berapa orang. Dari situ kita baru milih, oke, yang dapat nilai 80 ternyata ada 200 orang. Nah, 200 ini punya peluang yang sama. Jadi masing-masing di antara 200 orang ini punya peluang yang sama untuk jadi partisipan dengan orang-orang yang di atas 50 dan 80. Ya, sampai sini belum paham ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita sudah bagi dulu, ada yang nilai tinggi, ada yang nilai lumayan, ada yang nilai rendah dan sangat rendah. Nah, masing-masing kategori ini punya peluang yang sama. Jadi 1/4. Kalau tadi kan berdasarkan kelas 1/10, kalau ini 1/4. Jadi kita merandom berdasarkan stratifikasi atau kelas-kelas atau kategori yang kita bagi. Nah, kebetulan saya tadi baginya berdasarkan kategori nilai. Ada yang sangat tinggi, ada yang lumayan, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Nah, masing-masing di 4 kelas ini, di 4 strata ini, punya peluang yang sama untuk jadi partisipan, namanya stratified sampling. Ya, yang selanjutnya kita bahas tentang non-probability sampling ya. Kalau non-probability sampling, itu kita ternyata tidak bisa menjamin dan memastikan bahwa semua orang tuh punya peluang yang sama. Enggak, ternyata orang-orang itu nggak punya peluang yang sama untuk jadi partisipan ya. Dan ini yang paling sering kita pakai di psikologi. Kenapa? Karena kita punya yang namanya informed consent. Jadi kenapa responden atau partisipan disebutnya. Jadi orang yang mau ikut penelitian kita itu namanya partisipan atau responden, karena mereka boleh loh untuk menolak nggak ikutan. Jadi kalau kita kasih mereka kuesioner terus mereka memutuskan untuk tidak ikut penelitian kita, boleh banget. Makanya namanya partisipan atau responden. Nah, nggak mungkin kan kita tiba-tiba ngerandom orang terus ambil dan dia juga masih berhak untuk bilang saya nggak mau ikutan. Makanya yang paling mungkin untuk kita lakukan sampling adalah di non-probability
sampling ya, non-probability sampling. Di non-probability sampling itu ada dua ya. Yang pertama yang disebut dengan convenience sampling atau sering juga disebut sebagai incidental sampling ya. Jadi convenience itu yang paling mudah kita akses, yang paling mudah kita ketemu, yang mudah kita temukan itu di mana? Itu namanya convenience sampling. Kebetulan kita lagi mau nyebar form Google Form, ya udah kita sebar di grup WhatsApp tertentu, ya adanya itu, yang ngebales itu, yang memang ngisi ya segitu. Itu namanya convenience sampling. Jadi nggak random, karena di grup WA itu nggak semua orang punya peluang yang sama untuk ngisi. Yang ngisi ya yang kebetulan ada waktu luang, yang memang mau gitu. Itu namanya convenient. Atau yang kedua yang disebut dengan kuota sampling. Jadi kita udah menentukan dulu kuota sampling sebelumnya. Kuota itu berdasarkan apa menentukannya? Berdasarkan kajian literatur. Jadi cek di penelitian sebelumnya, kita cek nih penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama, dengan rancangan penelitian yang sama, dengan desain penelitian yang sama, itu berapa jumlah sampelnya. Nah, kita pakai rata-rata jumlah sampel di penelitian sebelumnya. Kalau penelitian sebelumnya kebanyakan di 70, ya udah kita pakai minimal 70. Kita ambil data aja yang paling dekat, yang paling mudah diakses, yang mereka mau 70 orang, ya. Itu namanya kuota sampling. Dan di non-probability sampling ini paling sering digunakan dalam penelitian psikologi ya, karena kita nggak bisa ngejamin setiap individu, setiap orang yang kita temui punya peluang yang sama, karena mereka berhak juga untuk menolak untuk ikut jadi partisipan kita. Itu yang non-probability. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Oke. Jika teman-teman menggunakan metode penelitian kualitatif, maka purposeful atau purposive sampling menjadi pilihan utama ya. Karena kita memang akan nunjuk dan menentukan siapa yang akan kita wawancara, kita ambil data ya, kita cek riwayat kehidupannya itu lewat purposeful atau purposive sampling. Kenapa ini paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif? Karena kita memang memilih secara khas supaya kita menggali lebih dalam. Karena penelitian kualitatif kan menggali kedalaman, pendalaman kualitas dari sesuatu. Maka subjeknya pun harus kita pilih yang paling pas, yang paling cocok sama metodenya, sama karakteristiknya juga. Nah, ada beberapa pilihan di dalam purposeful atau purposive sampling. Di antaranya yang pertama adalah maximal variation. Jadi kita cari tahu nih, kenapa sih, bagaimana sih cara anak-anak fakultas psikologi memahami statistika. Maka kita ambil yang paling pinter, lalu variasinya dari pinter ya agak pinter ya lumayan tengah-tengah sampai ke mungkin kurang pinter, supaya kita dapat variasi data bagaimana cara mereka menghayati, mendalami, dan mempelajari statistik. Nah, dari situ kan kita punya data kualitatif yang mumpuni. Itu namanya maximal variation. Kita ambil data atau ambil partisipan dari orang-orang dengan variasi yang paling banyak bisa kita lakukan. Ambil yang terbanyak variasinya. Namanya purposeful maximal variation sampling. Yang kedua adalah typical case sampling. Contohnya gini, siapa yang paling menonjol di satu kategori tertentu, di satu kelompok masyarakat tertentu, siapa sih yang paling menonjol, yang paling representatif, yang paling bisa jawabannya itu mewakili. Kalau misalkan kita ngelihat kelas A, pengen ngambil data di kelas A, gimana penghayatan mereka tentang statistik, oke, kita ambil siapa yang paling aktif di kelas itu, yang paling seneng statistik, sama satu lagi yang paling nggak seneng. Typical case, yang dia bisa mewakili si populasinya untuk menjadi sampel. Itu namanya typical case. Nah, kalau yang ketiga namanya extreme case ya. Extreme case itu kita cari yang memang nggak ada lagi kasus selain dia yang mengalaminya. Ya, misalkan ada korban kekerasan dialami oleh dia, hanya dia yang mengalami, ya itu kan otomatis kita ambil sebagai sampel dalam penelitian kualitatif kita. Kalau homogenous sampling itu beda banget atau kebalikannya dari yang maximal variation sampling. Kita cari kemiripan. Nah, biasanya sampling ini dilakukan untuk triangulasi ya, atau memverifikasi hasil supaya penelitian kualitatif kita lebih valid. Itu ya. Jadi itu namanya homogeneous case sampling. Selanjutnya adalah theoretical sampling. Jadi partisipan ini juga pernah digunakan secara teoritis di penelitian sebelumnya, atau karakteristik sebelumnya kita gunakan untuk ngambil berdasarkan karakteristik partisipan di penelitian sebelumnya. Maka ini nih mirip nih sama di penelitian sebelumnya, maka saya juga akan mengambil karakteristik partisipan yang sama. Contohnya misalkan penelitian tentang atlet
yang dari kecil memang sudah diasuh oleh orang tuanya untuk di bidang olahraga tertentu. Nah, penelitian sebelumnya juga sampelnya karakteristiknya seperti itu, kita milih dengan karakteristik yang identik atau sama persis seperti itu di Indonesia. Itu namanya theoretical sampling ya. Terakhir, yang paling sering digunakan di pengambilan data atau pemilihan partisipan adalah snowball sampling. Snowball itu kita nanya satu, terus setelah selesai, kira-kira kamu tahu lagi nggak orang yang bisa bantu untuk saya wawancara yang karakteristiknya mirip sama kamu? Oh, ada si Anu. Oke, itu namanya snowball sampling ya. Kita minta rekomendasi dari partisipan yang sedang kita wawancara, yang sedang kita ambil data, untuk merekomendasikan kira-kira saya bisa nggak ngambil data ke orang-orang yang kamu tahu mungkin sama persis dengan kamu dan bisa membantu penelitian saya. Itu namanya snowball sampling. Nah, teman-teman mudah-mudahan lebih bijak ya dalam mengambilan sampel, karena ini juga jadi problem utama orang-orang yang lagi ngerjain skripsi ketika menentukan jumlah sampel ya. Biasanya orang pakai hitung-hitungan tapi tanpa ada argumen. Nah, mudah-mudahan video ini bantu teman-teman untuk mendudukkan lagi argumen dan literatur seperti apa yang paling pas ketika kita memilih sampel, dan juga berapa jumlahnya bergantung dari cara kita nanti memilih tadi karakteristik sampling apa yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, untuk teman-teman yang sedang ngambil mata kuliah metodologi penelitian, khususnya kelas 6D dan 6E, ada tugas nih. Jadi tugasnya tugas kelompok. Silahkan perwakilan kelompoknya nanti ngirim email ke saya untuk memberitahu di penelitian terakhir di jurnal meta-analisisnya, tolong cek dan jelaskan ke saya kira-kira kebanyakan itu pakai sampling apa. Jadi kebanyakan dalam artikel penelitian di meta-analisis itu pakai metode sampling apa dan kenapa ya. Jadi jangan sampai telat mengumpulkan, paling telat itu adalah 48 jam setelah video ini saya upload ya. Gitu. Jadi tugas email kelompok untuk mengetahui paling banyak sampling di meta-analisisnya itu pakai metode apa, itu 48 jam setelah saya upload video ini ya. Khusus untuk teman-teman yang ngambil mata kuliah metode penelitian dengan saya, yaitu kelas 6D dan 6E. Jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman semua yang menyimak video ini. Mudah-mudahan ini membantu skripsi teman-teman, penelitian teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.